Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Ya semoga kalian sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Martin. Di sini saya akan merangkum lagi sebuah alur film yang berjudul Joker yang dirilis tahun 2019. Dan sebelum ke filmnya, mohon dukungannya untuk membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur cerita. Di pagi hari di sebuah kota, tepatnya kota Gotham yang umum, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Arthur Fleck yang sedang bersiap-siap melakukan pekerjaannya sebagai badut. Arthur melakukan pekerjaannya di sebuah kota di pinggir jalan untuk menghibur sekaligus menarik perhatian orang-orang di sana agar bisa mampir di sebuah toko yang belakangan ini sepi tanpa pengunjung. Tak lama saat Arthur sedang menari-nari sambil memainkan papan promosinya, datanglah sekumpulan anak remaja Bantul ini mencuri papan tersebut dari Arthur dan membawanya kabur. Sontak Arthur pun lari mengejar sekumpulan anak remaja tersebut untuk mengambil papan itu. Naas bukannya Arthur mendapatkan kembali papan tersebut, Arthur pun malah dihajar menggunakan papan itu sehingga membuat papan itu rusak dan membuat Arthur tergeletak. Dan Arthur pun dihajar oleh sekelompok remaja tersebut. Di sisi lain, Arthur pun rutin datang ke layanan sosial untuk mengobati gangguan kesehatannya, di mana Arthur ini mempunyai gangguan kesehatan yang menyebabkan dia sering tertawa tanpa sebab atau biasa disebut tawa patologis. Pagi hari pun tiba. Teman Arthur yang bernama Randall yang berprofesi sama menjadi badut mengetahui kejadian Arthur yang dihajar oleh sekelompok remaja kemarin. Randall pun diam-diam memberikan pistol agar Arthur bisa membela dan melindungi dirinya sendiri jika sewaktu-waktu kejadian itu terulang kembali. Dan Arthur pun dipanggil bosnya. Arthur pun dimarahi atas kejadian tersebut. Naasnya bosnya memberitahu bahwa saat papan promosinya yang telah hancur itu harus diganti oleh Arthur, dan sebagai gantinya itu berasal dari gajinya yang harus dipotong. Arthur pun pulang ke apartemennya di mana tinggal bersama ibunya. Ibunya yang bernama Penny Fleck. Di sini kita lihat bahwa ibunya itu sudah tua dan sedang sakit. Dan Arthur bersama ibunya ini mempunyai kebiasaan di mana Arthur ini suka menonton acara talk show komedi yaitu Murray Planking. Saat menonton acara tersebut, Arthur pun selalu berfantasi bahwa dia sedang duduk di studio acara tersebut dan menontonnya secara langsung. Acara Murray Planking. Arthur pun tertawa mendengar candaannya. Dan Murray pun tertarik dan menyuruh Arthur pun naik ke atas panggung. Di sisi lain, Arthur pun memeriksa kotak surat yang dimana ibunya suka menanyakan surat balasan dari seseorang yang bernama Thomas Wayne. Karena dulu ibunya pernah menjadi asisten rumah tangga di rumahnya dan berharap Thomas Wayne yang akan menjadi wali kota bisa membantu keadaan dan juga perekonomian yang sedang terpuruk bersama Arthur. Dan di dalam lift, Arthur pun bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Sophie dan putrinya. Dan Sophie pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Arthur dengan memberi isyarat kepadanya, dan Arthur pun membalas dengan senyuman. Rek utah, bro. Dan di dalam kamar, Arthur pun sedang menari-nari sambil memegang pistol di tangannya. Dan tanpa sengaja, Arthur pun menembak pistolnya, dan Arthur pun mulai panik. Untungnya tidak ada yang mendengar tembakan tersebut. Pagi hari pun tiba. Arthur pun kini sedang mengikuti Sophie diam-diam kemanapun dia pergi. Dan kini Arthur pun pergi ke sebuah kafe di mana dia sedang menonton pertunjukan lawak yang amatir. Dan seperti biasa, Arthur pun melakukan pekerjaan menjadi badut untuk menghibur anak-anak di rumah sakit anak. Di saat Arthur melakukan pekerjaannya yang sedang bernyanyi dan bergoyang-goyang, tadi sengaja pistol yang disimpan di dalam celananya itu pun terjatuh. Dan sontak membuat Arthur was kaget atas kejadian tersebut. Dan membuat semua anak-anak di dalam ruangan tersebut terdiam ketakutan. Dan atas kejadian tersebut membuat Arthur di-PHK dan harus kehilangan pekerjaannya. Dan Arthur pun kini sedang melamun sedih meratapi nasibnya yang harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaannya. Dan di mana saat kereta yang ditumpangi Arthur, ada 3 orang pemuda yang sedang menggoda seorang gadis cantik.
Dan saat para pemuda itu sedang merayu mengembali gadis tersebut, penyakit Arthur pun kembali kambuh, di mana dia tertawa hilang kendali dan membuat gadis itu pun pergi. Karena merasa diejek oleh Arthur, pemuda itu pun menghampiri Arthur dan menanyakan di mana bagian lucunya. Saat Arthur mencoba menjelaskan, Arthur pun langsung dihajar oleh para pemuda tersebut. Pada saat ingin membela diri, Arthur pun menembak satu persatu pemuda itu hingga tewas. Setelah menghabisi para pemuda tersebut, Arthur pun pergi berlarian dengan panik menuju sebuah tempat. Dan setelah kejadian tersebut, Arthur pun merasakan kepuasan atau sensasi yang luar biasa yang tak pernah dia rasakan. Di sebuah apartemen, Arthur bersama dengan ibunya sedang menonton siaran televisi yang dimana dalam acara siaran tersebut menyiarkan atas kejadian pembunuhan di sebuah kereta. Dan ternyata 3 orang pemuda tersebut adalah orang-orang yang bekerja untuk Thomas Wayne yang sekarang menjadi kandidat calon wali kota Gotham. Thomas Wayne pun menjelaskan pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh gelombang sentimen anti orang kaya. Melihat siaran tersebut, Arthur pun hanya bisa tersenyum sambil mengenyoti udutnya. Pagi hari pun tiba. Arthur kini kembali mendatangi ke tempat layanan sosial untuk mengambil obatnya yang dimana persediaan obat-obatannya telah habis. Si dokternya pun memberitahu bahwa kini Arthur tidak bisa mendapatkan kembali obat tersebut dikarenakan pemerintah sudah menutup dana kocoran seluruh dinas, termasuk salah satunya pelayanan sosial yang sering Arthur kunjungi. Lanjut, kini Arthur pun pergi ke kedai kopi untuk menjadi bintang tamu mengisi acara tersebut sebagai komika. Di atas panggung kini gangguan kesehatan Arthur pun kambuh lagi yang menyebabkan dia hanya bisa tertawa di atas panggung tersebut. Arthur pun kembali ke apartemennya. Arthur pun tak sengaja melihat amplop surat yang sering dikirim ibunya. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu, Arthur pun membuka isi amplop tersebut dan membacanya. Alangkah terkejutnya Arthur saat membaca isi amplop tersebut. Ternyata Thomas Wayne itu adalah ayahnya Arthur sendiri. Di mana ibunya pun mencoba meminta bantuan untuk kelangsungan hidup anaknya sendiri, yaitu Arthur. Seakan tidak percaya dan perasaan kecewa pada ibunya yang selama ini merasa dibohongi, Arthur pun mendatangi tempat tidur ibunya dengan marah yang menggebu-gebu. Ibunya pun menjelaskan bahwa ayahnya itu orang baik dan berkuasa dan kaya raya sehingga tidak mungkin bisa bersama, dan dilatar belakangi faktor ekonomi yang sangat jauh berbeda. Ditambah lagi ada perjanjian di atas materai dari keduanya untuk merahasiakannya. Seakan belum puas dengan penjelasan ibunya, ataupun pergi ke tempat kediaman ayahnya. Di sana, ataupun bertemu dengan seseorang anak kecil yang dimana anak kecil tersebut adalah anak dari ayahnya, yaitu Thomas Wayne. Arthur pun mencoba berkomunikasi dan menghibur anak tersebut. Tak lama datanglah pengawal anak tersebut dan menyuruh Arthur untuk menjauhi anak kecil tersebut. Di sini, Arthur pun memperkenalkan namanya dan memberitahu bahwa dia mengetahui rahasia Thomas Wayne dan ibunya Penny Black, dan memberitahu bahwa Thomas Wayne adalah ayahnya. Pengawal itu memberitahu bahwa Penny Black hanyalah berhayal dan Penny Black adalah wanita berpenyakit. Dengan jawaban tersebut membuat Arthur marah dan menarik pengawal tersebut dan pergi. Malam hari saat Arthur pulang ke apartemen, Arthur pun terkejut saat melihat ibunya tak sadarkan diri berbaring di kursi roda dan dibawa menuju ambulan untuk dilarikan ke rumah sakit. Saat menemani ibunya di rumah sakit, tak sengaja ada siaran TV acara Mike Frankie yang membahas rekaman seorang komika, yaitu Arthur sendiri. Awalnya Arthur sangat senang bisa ada di acara tersebut, tapi tak selang lama dalam acara tersebut mulai Frankie bukannya memuji Arthur, tapi malah mengolok-oloknya cara berkomika Arthur yang menurutnya sangat garing. Lanjut, malam hari pun tiba. Di seluruh kota, tepatnya di depan gedung kediaman Thomas Wayne, terjadilah demo besar-besaran dari para rakyat kota Gotham yang menuntut Thomas Wayne untuk lengser dari kursi jabatannya sebagai wali kota, yang dimana sistem pemerintahan Thomas Wayne sangatlah merugikan para rakyat kota Gotham. Saat berlangsungnya demo, Arthur pun kini menyelinap masuk ke dalam gedung untuk menemui ayahnya Thomas Wayne. Arthur pun menyamar sebagai karyawan di sana, dan saat melihat Thomas Wayne, Arthur pun diam-diam mengikuti Thomas Wayne yang kebetulan sedang pergi ke toilet.
Dan disinilah Arthur memperkenalkan namanya dan Pennypack adalah ibunya. Dan sedikit terkejut, Thomas Wayne pun memberitahu bahwa Arthur adalah anak adopsi dan bukan anak darinya. Dan memberitahu bahwa Pennypack itu orang gila. Setelah mendengar semuanya, Arthur pun tertawa, yang membuat Thomas Wayne pun kesal dan memukulnya. Pagi hari pun tiba, telepon rumah berdering. Arthur pun mendapat undangan untuk podcast di acara Murray Franklin, yang dimana Murray Franklin tertarik mengundang Arthur di acara talk show-nya. Dan kini Arthur pun pergi mendatangi rumah sakit jiwa Arkham, dan maksud kedatangannya ke sana, dia ingin mencari tahu sebuah data pasien 30 tahun yang lalu. Dan disinilah tempat penampungan orang-orang yang punya gangguan mental atau disebut saja gila, yang dimana mereka bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Dan pada saat petugas membacakan data berkas Pennypack, petugasnya pun terkejut dan tak percaya bahwa Pennypack adalah ibunya Arthur. Sontak petugas pun enggan melanjutkannya dan tidak mau memberikan berkas Pennypack karena bisa membahayakan dirinya. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu, Arthur pun mengambil paksa berkas tersebut dan membawanya pergi. Pada saat Arthur melihat berkas tersebut, Arthur pun sangat terkejut dan hanya bisa tertawa menutupi kekecewaannya, yang dimana ternyata Arthur ini adalah anak adopsi dari Pennypack. Dan Pennypack memiliki gangguan jiwa yang dimana suka menyiksa Arthur saat kecil. Dengan rasa kesal dan amarah agung yang membara, Arthur pun pergi mendatangi rumah sakit yang dimana ibunya dirawat. Dengan rasa amarah agung yang membara, Arthur pun membunuh ibunya dengan cara membekam wajah ibunya dengan bantal, sehingga ibunya tidak bisa bernapas dan mati. Setelah kejadian tersebut, Arthur pun kembali ke apartemennya, dan tak lama bel rumah pun berbunyi. Datanglah teman seperjuangan Arthur saat bekerja sebagai badut, yakni Randall dan Gary, yang maksud kedatangannya untuk turut berduka cita atas kematian ibunya. Dengan rasa kesal terhadap Randall dan pikiran kegopedan, Arthur pun membunuh Randall dengan menusuk pisau tepat di lehernya. Sontak saat kejadian tersebut membuat Gary ini panik ketakutan saat melihat Randall mati berlumuran darah. Karena takut akan jadi korban berikutnya, Gary pun mencoba untuk keluar dari rumah tersebut, dan Arthur pun membiarkannya untuk pergi karena Gary satu-satunya teman yang baik kepada Arthur. Lanjut, Arthur pun kini pergi ke tempat Murray Franklin untuk memenuhi undangannya, dan pada saat perjalanan Arthur pun dikejar oleh dua orang polisi, di mana polisi ini ingin menanyai atas kasus pembunuhan di kereta yang melibatkan Arthur. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Arthur dan dua polisi ini. Naas bukannya bisa menangkap Arthur, dua orang polisi ini malah jadi bulan-bulanan orang-orang yang ada di dalam kereta. Dan tibalah saat Arthur jadi bintang tamu di acara Murray Franklin. Dan dalam acara talk show tersebut, Arthur pun menceritakan bahwa kejadian pembunuhan di kereta itu ulahnya. Merasa dipermalukan dalam acara tersebut, Arthur pun menembak Murray Franklin tepat di kepalanya. Sontak saja atas kejadian itu, seluruh orang-orang dalam acara tersebut panik dan pergi ketakutan. Dan kini Arthur pun ditangkap dan dibawa mobil polisi. Dan kita bisa lihat, kini kota Gotham sedang tidak kondusif. Banyak kerusuhan dan kebakaran di sepanjang jalan kota Gotham. Dan tiba-tiba, mobil polisi yang dinaiki Arthur ditabrak dan membuat polisi dan Arthur pingsan seketika. Dan terlihat orang yang menabrak mobil polisi itu pun keluar dan menyelamatkan Arthur. Di sisi lain, saat Thomas Wayne berserta anak dan istrinya keluar dari gedung, tiba-tiba datanglah seorang yang menunggu Thomas Wayne dan menembak Thomas Wayne beserta istrinya hingga tewas. Dan kita lihat saat Arthur tersadar, Arthur pun sedang dikelilingi massa dan mendukung Arthur atas kejadian yang dibuat olehnya. Kini, setelah kejadian tersebut, Arthur pun ditahan di rumah sakit jiwa, dan film pun berakhir. Ya, mungkin cukup sekian dari alur cerita ini. Mohon maaf bagi banyak kekurangannya.
Untuk kalian semua, terima kasih sudah mau mampir di channel ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.